Welcome kembali kita ucapkan untuk kamu semua yang baru bergabung di acara Evening Alumni Association Indonesia atau CAI, dan jangan lupa sesaat lagi kita akan bergabung dengan topik yang akan kita bahas mengenai scholarship essays, breaking down scholarship questions and techniques in essay structures. Tapi jangan lupa ada protokol ruang CAI sharing ini yang harus dipatuhi tentunya. Yang pertama, peserta diwajibkan mengubah nama sesuai dengan nama lengkap saat pendaftaran. Peserta diwajibkan untuk mematikan audio dan video saat acara berlangsung kecuali diperkenankan oleh pemandu acara, dan silakan mengisi daftar hadir yang disiapkan panitia di kotak pesan. Dan ini yang keempat, panitia tidak menyediakan sertifikat pada acara ini. Jadi silakan fokus untuk menikmati diskusi ya. Oke. Yang jelas untuk 11 Oktober 2020 ini kita tentunya selalu memiliki formula 3 orang yang akan hadir, 2 sebagai pembicara dan 1 orang moderator. Yang pertama adalah Pina Safira, MPhil in Environmental Policy, lulusan dari University of Cambridge, Jardang Scholar, dan ini merupakan lulusan atau juga Chevening angkatan 2017-2018, dan juga saat ini sebagai Indonesia Mengglobal Mentor untuk tahun 2020. Lalu yang kedua nanti yang akan menjadi pembicara adalah Sally Pristin, MSc in Social Development Practice dari The Bartlett University College London, UCL, yang merupakan Chevening Scholar dari 2015-2016, juga Indonesia Mengglobal Mentor di tahun 2018. Nah, nanti akan menjadi moderator adalah yang paling fresh from the oven ya, Rio Tuasikal, yang merupakan saat ini sedang akan menempuh MA in Media and Communication di Goldsmith University of London, Chevening Scholar 2020-2021. Ini baru sampai London ya Rio ya. Dan Rio ini adalah merupakan Indonesia Mengglobal Mentee 2018. Oke, sepertinya sudah sedikit lewat 1 menit dari 15.15 di jam handphone saya. Saya serah terimakan kepada Rio Tuasikal yang segera akan menjadi moderator dan memanggil para pembicara. Dan Sally, silakan Rio. Ya, makasih Mas Akhir, dan halo teman-teman semua, selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Inggris. Selamat bergabung buat yang di Zoom dan selamat bergabung buat yang di YouTube. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja, dan mewakili teman-teman panitia dari CAI, mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang dan bergabung. Teman-teman, kita tahu bahwa esai menjadi salah satu momok ya bagi pelamar beasiswa, termasuk pelamar beasiswa Chevening. Dalam sesi kolaborasi CAI dan Indonesia Mengglobal ini, kita akan belajar langsung merespon pertanyaan esai dan menuliskannya ke dalam sebuah esai yang tidak hanya kuat, tapi juga memikat. Nah, bagi teman-teman yang akan daftar Chevening tahun ini, deadline-nya kan ditutup awal bulan depan ya. Masih ada beberapa minggu lagi, dan semoga bisa dapat banyak insights dari sesi sore ini. Pastinya kita akan belajar banyak sih, kalau menurut saya, karena kita akan belajar langsung dari 2 ahlinya penulisan esai. Ada Kak Pina yang bergabung dari Cambridge. Halo Kak Pina, say hi. Dan ada Kak Sally yang bergabung dari Jakarta. Sedikit rahasia aja bahwa Kak Sally adalah mentor saya pas pendaftaran Chevening, dan ketemunya di program Indonesia Mengglobal. Jadi saya jamin suramin, kombinasi keduanya pasti akan keren banget. Nah, teman-teman pengingat aja bahwa sesi hari ini dibagi 2. Yang pertama adalah panel dengan Kak Pina dan Kak Sally, yang dilanjut dengan bedah esai. Dan kedua, nanti teman-teman peserta akan dibagi ke banyak breakout room, di mana di sana ada 2 fasilitator yang bisa menjawab pertanyaan atau kebutuhan masing-masing soal esai. Dan untuk yang mau bertanya secara tertulis, bisa langsung ke chat box di Zoom dan YouTube, tapi jangan kirim personal chat ke para mentor atau fasilitator ya. Nanti kami akan pilih pertanyaannya dan jawab ketika sesi tanya jawab. Dan untuk minggu ini kita nggak ada link ke Pigeonhole. Alright, kita langsung masuk ke yang pertama. Menulis esai itu susah-susah gampang, dan hal ini sebenarnya bisa dibongkar ya, dengan diatasi dengan cara membongkar pertanyaan esai dan mengidentifikasi harapan para pemberi beasiswa. Untuk itu, kita akan langsung aja ke sesi yang pertama dengan Kak Pina yang akan membawakan scholarship questions and writing with impact. Kak Pina, waktu dan tempat kami silakan. Boleh teman-teman tepuk tangan virtualnya?
Makasih banyak Mas Rio. Selamat sore teman-teman, atau mungkin selamat pagi, selamat malam pada teman-teman yang ada di belahan dunia lainnya. Seperti yang tadi udah dibilang di bagian perkenalan, aku Pina. Aku dulu ambil Masters di Cambridge pakai Jardine Scholarship. Jadi aku sedikit penumpang gelap mungkin ya di acara ini, karena aku bukan chevening, tapi aku perwakilan dari Indonesia Mengglobal. Jadi Indonesia Mengglobal ini sendiri cakupannya cukup besar, nggak hanya chevening, tapi meliputi berbagai beasiswa dari berbagai negara. Jadi hari ini harapannya tips-tips yang kita kasih nggak hanya apply buat chevening aja, tapi bisa juga buat apply beasiswa-beasiswa lainnya. Sebelum aku presentasi, mungkin sekilas tentang Indonesia Mengglobal. Jadi tiap tahunnya banyak banget acara dan bacaan bermanfaat yang bisa kalian akses tentang kuliah di luar negeri. Jadi kalau lihat online, lewat website atau lewat instanya, kalian bisa lihat ada banyak artikel, event, atau bahkan mentoring program untuk membantu kalian dapat kuliah atau beasiswa di luar negeri. Jadi jangan lupa follow ya guys. Oke, jadi langsung aja saya akan masuk ke inti presentasi saya hari ini. Jadi hari ini saya akan cover topik scholarship questions and writing with impact. Sebelum masuk ke teknis penulisan, penting sekali untuk kita melihat pemberi pembeasiswa, mungkin perumpamaannya sebagai investor kali ya. Jadi seorang investor biasanya kan selalu melihat ke depan dan mengevaluasi return of investment atau pengembalian investasinya. CV hanya bisa menunjukkan bahwa kalian eligible atau telah memenuhi syarat. Nah, sebuah personal statement bisa menunjukkan unsur masa depan tersebut. Gimana caranya? Jadi pemberi beasiswa akan melihat sematang apa rencana studi dan rencana karirmu atau bisnis planmu, perumpamannya, dan juga bagaimana pengalamanmu sebelumnya menunjukkan bahwa rencana tersebut dapat berhasil. Semua itu untuk menjawab pertanyaan, are you worth the investment? Atau apakah kamu investasi yang baik? Dengan mindset ini, lebih mudah untuk kita bisa melihat apakah rencana atau jawaban terhadap pertanyaan beasiswa sudah cukup matang atau belum. Jadi, apa yang sebenarnya harus diperhatikan atau apa yang ingin seorang pemberi beasiswa ketahui? 3 hal yang saya highlight di bawah ini adalah, pertama, serealistis apa rencana kalian dan apakah memang bisa digapai? How realistic and achievable your goals are? Sematang apa rencana kalian dan apakah sudah dipikirkan dan diriset dengan baik? Ketiga, apakah rencana kalian pas dengan objektif yang mereka punya sebagai pemberi beasiswa? Nah, di slide ini ada ragam pertanyaan yang ditanyakan pemberi beasiswa untuk studi di Inggris. Beberapa lumayan mirip, jadi kayak ada leadership, ada career plans, biasanya pasti ada. Tapi poin yang aku ingin sampaikan dari slide ini adalah terkadang kalau kita jawab pertanyaan, kita sering lupa bahwa semua jawaban itu harus terhubung dan menjawab apakah kalian memenuhi kriteria mahasiswa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Di slide berikutnya saya akan meng-highlight apa yang selalu harus ada di benak kalian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena jawaban tidak bisa terlepas dari kerangka besar atau goal besar kalian apa dan objektif ataupun kriteria pemberi beasiswa apa. Jadi 3 hal yang harus kalian sudah tahu sebelum menjawab pertanyaan beasiswa tadi adalah, pertama, goal kalian apa? Apakah goal kalian SMART? Is it specific, measurable, achievable, realistic, time-bound? Kedua, bagaimana course yang kalian ambil bisa membantu mencapai goal tersebut? Ketiga, apakah karakteristik beasiswa yang kalian tuju dan bagaimana goal kalian tadi bisa memenuhi objektif pemberi beasiswa? Ketiga hal tersebut harus bisa kalian tujukan di setiap jawaban-jawaban yang kalian kasih ketika kalian mengisi application form. Nah, aku kasih beberapa contoh mungkin ya untuk pertama SMART goals itu gimana. Jadi ini adalah contoh bagaimana merubah goal yang mungkin kurang SMART jadi goal yang lebih SMART. Di sini goalnya sebelumnya adalah
I would like to improve the way Indonesia integrates international law into its national legal system. Sayangnya, goal ini tidak spesifik dan kurang achievable. Jadi kayak pertanyaannya, apakah iya satu orang ini bisa memperbaiki sistem hukum Indonesia yang lumayan besar ini dengan mengikuti program Masters di Inggris? Dan dalam kapasitas apa? Apa short term dan long term goal orang ini? Ini semua masih belum jelas. Jadi setelah goal ini kita bikin lebih smart, hal ini jadi jauh lebih jelas. Dia pengen kerja di universitas, goal yang cukup achievable. Goal ini ada time bound-nya, ada after the course sama 10 years-nya, dan cukup spesifik apa yang ingin dia lakukan setelah course-nya selesai, dan bagaimana course yang dia tuju bisa membantu. Hal lain yang harus kita lakukan adalah menghubungkan tadi yang saya bilang. Ini adalah contoh jawaban pertanyaan mengenai community service untuk kandidat yang sama. Jadi, pertanyaannya adalah, describe areas of community involvement that the applicant has been or still active in. Jadi mungkin bisa quickly kalian melihat jawabannya ini. Jadi, jawabannya di sini menurut saya sih lumayan bagus karena jawaban dia tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai pengabdian masyarakat, tapi menunjukkan juga bahwa dia orangnya berpikir kritis, dan jawabannya berhubungan dengan smart goal dan career plan-nya tadi, dan ada konsistensi dalam keterlibatan dalam pendidikan. Tadi dia bilang dia mau jadi dosen gitu kan. Dan hal ini juga berhubungan dengan apa yang dicari pemberi beasiswa. Dalam hal ini pemberi beasiswa menginginkan orang yang sangat ingin atau passionate berkontribusi pada negaranya. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan, jangan cuma jawab pertanyaannya saja, tapi go beyond. Dan jawaban yang contoh ini goes beyond the actual question itself. Jadi gimana sih caranya kita bisa menemukan karakteristik beasiswa? Well, mungkin saya nggak akan masuk satu persatu ke semua beasiswa, tapi mungkin saya bisa kasih tips-tips general untuk cari tahu. Jadi pertama, tentunya jelajahi situs pemberi beasiswa dengan baik. Jadi kadang-kadang ada banyak info yang lumayan terselubung di balik tautan-tautan yang tidak selalu ada di halaman depan pemberi beasiswa. Tanya alumni, bisa lewat LinkedIn, kepoin aja, atau artikel Indonesia Mengglobal, ada banyak banget kisah-kisah orang berhasil, atau mungkin reach out ke mentor kalian, atau juga bisa reach out ke perhimpunan pelajar. Contohnya, aku tahu kok misalnya kalian reach out ke PPI Cambridge, bisa dihubungkan dengan alumni yang berhubungan dengan course yang kalian ingin tuju. Jadi reach out aja, nggak ada salahnya, tapi jangan lupa yang sopan ya. Last but not least, Google adalah kuncinya. Banyak banget informasi yang ada di internet yang bisa bantu kalian, tapi memang terkadang memang nggak eksplisit yang dikasih tahu yang apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Tapi itu bisa banyak dilihat dari banyak hal. Jadi contohnya mereka ingin kamu balik ke negara asal nggak? Kalau iya, mereka biasanya mengedepankan orang-orang yang bakal balik berkontribusi ke negara asalnya. Ini aku kasih beberapa contoh scholarship karakteristik yang saya temui. Jadi pemberi beasiswa ada yang cari orang yang akan kembali dan berkontribusi ke negara asalnya, ada pemberi beasiswa yang cari orang yang riset berhubungan dengan topik prioritasnya dia, atau dia sekedar cari orang-orang yang bakal jadi leaders di field mereka. Nah, oke, setelah mengcover goal dan career plan tadi, dan sebelum masuk ke STAR nantinya yang akan di-cover Kakak Shelly, yang bisa bantu struktur jawaban kalian, saya ada beberapa tips penulisan essay. Pertama adalah show, don't tell. Seringkali kita mengklaim bahwa kita punya skill tertentu tanpa menunjukkan bukti. Karena tanpa bukti itu, sebenarnya itu cuma opini kalian sendiri. Semakin kalian bisa banyak menunjukkan bukti, semakin baik. Ini adalah contoh lainnya. Jadi sering banget kita bilang kita passionate atau or have always wanted to do something. Apakah iya? Daripada kalian bilang misalnya kalian passionate, tunjukkan bahwa pengalaman kalian apa aja yang telah menunjukkan kalian mempunyai passion tersebut. Show, don't tell is the key.
ini beberapa tips lainnya, cukup general, jadi kayak gunakan kalimat yang pendek, jangan gunakan frase yang terlalu kompleks, karena pembaca tidak selalu tahu tentang subjekmu. Pokoknya keep it simple. Ini beberapa mistakes yang sering saya temui ketika nge-review essay orang adalah, pertama, hindari penggunaan klise. Contohnya, I have always wanted to study something, or my passion always goes all the way back to childhood. Dan hindari juga pernyataan-pernyataan yang terlalu general, jadi tidak spesifik, yang tidak menceritakan tentang kamu dan apa yang sebenarnya kamu ketahui. Coba hindari juga kalimat generik tentang course yang kalian tuju. Jadi jangan hanya copy paste dari course directory-nya mereka, informasinya, terus kayak, karena itu tidak personal gitu loh. Karena mereka ingin tahu tentang kamu lebih baik. So make it as personalized as possible. Jadi kalau boleh aku simpulkan semua yang telah aku jelaskan tadi, pertama, be clear and specific, selalu tunjukkan bukti. Kedua, have a consistent theme. Ketiga, show, don't tell. Keempat, keep it simple. Dan kelima, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang pemberi beasiswa, tentang universitas, tentang course yang kalian tuju, dan topik yang kalian ingin geluti. Sebelum aku handover, aku ada beberapa meme. Jadi aku ingin bilang bahwa memang proses ini nggak gampang sih, dan pasti bakal ada saat-saat di mana kamu putus asa. Proses menulis itu memang susah banget, tapi don't give up, jangan putus asa. Yang paling penting, tulis aja dulu. Draft pertama pasti akan jelek. Well, di kasusku sih biasanya akan jelek. Tapi dari proses itu, proses review, kalian akan semakin tahu apa yang kurang. Nanti kita akan bedah kasus langsung tentang bagaimana bits and pieces of essay yang perlu kalian perhatikan. Tapi sebelum itu saya handover balik ke Mas Rio. Thank you banget Kak Pina, boleh dong tepuk tangan virtual buat Kak Pina, thank you banget. Ada 2 poin kunci kalau menurut saya yang barusan dibawain sama Kak Pina, yaitu penting untuk mengetahui karakteristik beasiswa dan harapan pemberi beasiswa before actually start writing the essays, dan bagaimana mengubah tujuan kita menjadi lebih terukur dan realistis dengan metode SMART-nya tadi. Dan kalau bisa, show, don't tell, and go beyond the actual question. Nah, teman-teman, setelah kita bisa merespon pertanyaan esai dengan tips-tips yang dikasih Kak Pina barusan, kini saatnya kita menuliskannya dengan sama baiknya menjadi sebuah esai yang kuat dan memikat. Hal ini supaya pengalaman-pengalaman tadi yang kita pilih itu bisa tergambarkan dalam esai yang kita ajukan. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah pernah dengar yang namanya metode STAR. Untuk menulis esai, metode ini juga direkomendasikan oleh panel seleksi Chevening supaya esai kita lebih fokus dan jelas. Tanpa berlama-lama, langsung aja ini ke gurunya STAR Method, langsung didatangkan dari University College London, Kak Shelly. Hand over to you. Baik, terima kasih banyak Rio, dan terima kasih banyak juga untuk Pina yang sudah babat alas gitu ya, kalau istilahnya itu, jadi sudah membuka jalan, sudah tahu nih gimana cara breaking down the scholarship questions. Terus tadi Pina juga bilang satu hal yang menarik, yaitu show, don't tell. Nah, terus udah gitu, oke, tahu nih harus harus show. Gimana caranya? Metode STAR adalah salah satu cara yang bisa kalian coba, terutama untuk esai yang membutuhkan demonstrasi seperti apa sih kemampuan leadership dan networking. Di sini saya akan coba bagikan presentasi singkat. Jangan khawatir, nanti Pina dan saya akan bagikan setelah acara ya. Jadi fokus saja menyimak dan mencatat, karena itulah cara yang paling baik untuk memastikan kita memahami materinya. Jadi sedikit credentials aja, bahwa selain tadi yang sudah dikenalkan sama moderator atau membawa acara di depan, saya juga pernah mendapatkan sertifikasi untuk targeted selected interview. Itu adalah sebuah metode seleksi berbasis kompetensi. Nah, sebelum cerita essay itu apa, saya mau dong pada raise hand di sini, siapa yang kalau
menulis esai atau mau menulis sesuatu atau lagi sekarang mau apply chevening itu mengalami masalah yang sama kayak SpongeBob. Jadi udah kayak mau nulis tuh tapi kayak 4 jam baru D-nya doang gitu. Nah, waduh, udah kayaknya bukan cuma SpongeBob sendiri ya, ini banyak banget ternyata teman-teman di sini calon aplikan chevening yang merasakan kendala yang sama. Nah, gimana caranya? Di sini mari kita berkenalan dengan metode yang namanya STAR. Jadi apa sih STAR method itu? Jadi pada dasarnya, simpelnya, STAR itu adalah sebuah struktur yang bisa kalian pakai untuk merespon atau menjawab sebuah pertanyaan assessment, pertanyaan seleksi yang berdasarkan kompetensi dan perilaku dengan mendiskusikan atau yang membahas dengan mengambil contoh sebuah situasi yang spesifik. Jadi ini saya kasih garis bawah di kata spesifik, situasi, tugas, aksi atau tindakan yang kalian lakukan dan hasil dari sebuah kejadian di masa lalu yang kalian deskripsikan. Jadi di sini coba tolong diperhatikan ya, kata kuncinya ada kata kompetensi sama kata perilaku, dan yang penting juga adalah spesifik dan sesuatu yang sudah pernah terjadi untuk hal yang ditanyakan. Kalau kalian lihat pertanyaan esainya Chevening, terutama untuk 2 esai pertama, yaitu leadership sama networking, itu dia spesifik bertanya tentang sesuatu one situation or one example. Jadi itulah kata kuncinya bahwa ini kalian harus jawab dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Di sini situasi itu situasinya ya gitu cukup jelas. Nanti tasknya itu adalah hal yang harus kalian lakukan. Terus lagi action itu specific, the specific actions. Jadi kalau bisa jangan cuma satu nih, karena kan nggak mungkin ya untuk mencapai sebuah hasil itu kalian itu sebentar. Kan nggak mungkin kalian itu hanya melakukan satu aksi sehingga kemudian bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan disinilah yang disebut dengan namanya metode STAR. Ilustrasinya seperti ini ya, jadi situasinya nih tanamannya layu, terus udah gitu tasknya adalah kalian harus membuat tanamannya tumbuh kembali. Actionnya beli bibit, cari pupuk, menyiram, memastikan tersinari matahari, kemudian hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5 bunga yang akhirnya bisa tumbuh kembali. Itu ilustrasi sederhananya. Nah, tadi sempat disebut bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang competence and behavior based. Kenapa sih Chevening itu cari kandidat yang punya pengalaman di masa lalu atau kompetensi di masa lalu untuk seleksinya? Karena ini sebuah adagium yang udah lumayan umum ya, ternyata bahwa perilaku di masa lalu adalah prediktor yang paling bisa diandalkan untuk perilaku di masa depan. Jadi kalau misalnya Chevening ini kan tadi Pina udah ngajarin ya, caranya adalah untuk cari tahu nih Chevening mau nyarinya, scholarship provider mau nyarinya yang kayak gimana. Nah, Chevening itu mau cari future leaders. Future leaders itu harus punya perilaku-perilaku yang dicerminkan atau merefleksikan pemimpin juga begitu. Makanya dia cari yang di masa lalunya pun atau di sebelum berangkat pun sudah menjadi pemimpin. Saya ada 2 contoh di sini. Ini contoh pertama yang untuk yang leadership. Di sini bisa kelihatan ya, ini sebuah ini satu STAR yang utuh. Di sini situation saya kasih highlight oranye, tasknya itu warna kuning, actionnya warna hijau, dan resultnya itu warna biru. Nah, di sini kelihatan bahwa sambil boleh dibaca masing-masing. Di sini kelihatan bahwa kalau dilihat dari proporsinya, semua elemennya ada, tapi yang paling besar adalah action-nya. Action-nya kelihatan jelas ya, apa saja rangkaian hal yang dia lakukan sehingga akhirnya bisa mendapatkan result, bawahannya itu sekarang udah bagus kerjanya dan kepuasan konsumen atau kepuasan kliennya juga naik 50%. Nah, selanjutnya itu ini contoh lain untuk networking. Ini dia seorang cyber security consultant yang situasinya adalah dia itu penting untuk mendapatkan update-update terbaru tentang industrinya lewat koneksi. Makanya dia harus selalu terhubung gitu dengan peers-nya di industri yang sama. Task-nya adalah dia harus rajin ikutan conference dan workshop.
Ini rangkaian actions-nya lengkap ya, jadi dia apply dulu ke conference, keterima di berapa, dia yakinin bosnya, terus udah gitu gimana cara yakininnya adalah dengan berjanji bahwa setelah selesai kembali dari conference itu dia akan bikin series of capacity building di internal perusahaan dan bahkan sampai bosnya mau ngedanain dia untuk berangkat ke summit di di spring 2019. Nah, hasilnya apa ini? Dia hasilnya cukup gemuk ya, tapi nggak harus segemuk ini teman-teman. Cuma ini karena cukup banyak, dia masukin semuanya bahwa partisipasinya itu satu, menghasilkan tidak hanya koneksi dengan banyak orang, tapi juga ternyata salah satu koneksinya itu krusial untuk membantu perusahaannya menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi sama kliennya. Jadi kebayang ya bahwa dengan the power of networking itu benar-benar kelihatan. Nggak cuma bilang, ya saya maintain ini itu, saya punya banyak kenalan, so what? Di sini dia bisa tunjukin bahwa dia bisa leverage network-nya untuk sesuatu yang bisa beneficial, menghasilkan manfaat bagi bukan cuma dia dan perusahaannya, tapi juga industri dan negara secara umum. Nah, kan di sini teman-teman sudah pasti pernah kan kalau mau daftar Chevening itu minimal 2 tahun pengalaman kerja. Itu ada sebentar, ini saya disconnected ya. Oke, halo, sorry tadi saya ngilang nih kayaknya, drop off karena koneksinya kurang baik. Ya. Rio, saya boleh dibantu tadi terakhir sampai mana ya? Kak Pina tadi udah menjelaskan sebenarnya pas yang dengan contoh-contoh itu semuanya cukup jelas sih, nggak drop sama sekali sebenarnya. Oh gitu, oke. Di saya soalnya hilang. Oke, saya lanjut kalau gitu setelah networking ya. Ini juga ada yang jawab. Makasih banyak, Rizky. Oke. Sebentar. Nah, jadi karena kan Chevening ini mencari orang yang sudah punya pengalaman kerja. Kenapa sih nggak boleh buat fresh graduate? Syaratnya supaya dia sudah punya pengalaman leadership yang mumpuni. Sehingga bisa dilihat nih apakah sudah cukup bisa untuk menjadi future leaders yang diharapkan. Nah, pasti dengan kalau kayak gitu bakal punya lebih dari 1 star buat ditulis. Nah, kalau punya lebih dari 1 star, apa yang harus dilakukan? Ini saya paling suka banget bagian ini ya, karena kalau kalian punya lebih dari 1 star, ingatlah Sri. Bukan Bu Sri Mulyani, tapi similarity, recency, sama impact. Jadi kalau similarity itu situasi yang paling mirip dengan nanti kalau jadi future leaders, itu bakal mana nih yang paling mirip contohnya. Misalnya kalau kalian mau jadi future leaders-nya ahli di cyber security, mungkin kalau ada 2 contoh star yang sama-sama kuat, tapi yang satu di bidang tentang bidang profesional, yang satu di bidang misalnya community service, mungkin lebih dahulukan yang profesional, gitu ya. Kalau recency ada 1 contoh dari masa kuliah dan 1 lagi pada saat sudah kerja, ambillah yang sudah pada saat sudah bekerja. Dan yang terakhir adalah I-nya adalah impact, yaitu bagaimana itu bisa memberikan manfaat. Tadi kan Pina juga udah sempat sentuh tentang tentang writing with impact. Jadi impact ini yang perlu diperhatikan adalah bisa 2 caranya. Yang pertama bisa dengan cara-cara kuantitatif. Jadi misalnya menambahkan angka ya, seperti tadi contoh yang ini, dia menambahkan angka, dia connected dengan 10 orang C-level professionals dan 2 lusin industry experts lainnya. Itu caranya cara yang kuantitatif. Nah, bisa juga caranya kualitatif. Kualitatifnya ini adalah ketika misalnya dengan koneksi itu perusahaan saya terbantu untuk menyelesaikan satu masalah yang dimiliki sama klien. Bisa macam-macam ini, jadi akan sangat bervariasi, tapi kalau bisa dikuantifikasi, silahkan dikuantifikasi, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, yang penting jelas. Itu dampaknya menyentuh siapa, dibaca berapa orang, kalau misalnya skopnya, saya ingat dulu esainya Rio tuh jurnalis kan, Rio ini ya,
Jadi gimana liputannya Rio itu bisa berdampak sama pembacanya yang kalau dikuantifikasi itu rata-ratanya sekian ribu orang, begitu. Jadi ingat kalau misalnya punya lebih dari 1 star yang mau dimasukkan ke dalam esai, kemarin saya nge-review beberapa esai orang yang minta dilihatin, itu ada beberapa yang dalam satu esai 500 kata dia taruh sampai 5 star. Biasanya kalau kayak gitu jadi terlalu tipis-tipis. Nggak bisa banyak explore apa aja sih yang dilakukan kayak atau kegawatannya itu seperti apa sih yang sehingga kalian itu bisa dengan baik mitigasi. Nah, saran saya mungkin dibikin proporsional aja mengenai berapa banyak yang bisa masuk dalam 1 star. Maksud saya berapa banyak star yang bisa masuk dalam 1 esai. Nah, ini saya mau sampaikan beberapa hal top 3 common star mistakes. Yang pertama ini starnya nggak lengkap. Ini kelihatan ya secara cepat bahwa di contohnya ini hanya ada task sama result, tapi kehilangan situation dan action-nya apa. Di contoh yang kedua, ini situation-nya agak banyak, task-nya ada, tapi nggak ada action, nggak ada result. Jadi harus lengkap semuanya supaya ceritanya utuh. Terus yang kedua, contoh yang juga sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan adalah memasukkan dalam bentuk habit atau kebiasaan. Nggak spesifik satu aktivitas, satu contoh yang pernah terjadi di belakang. Jadi ini ya contohnya, jadi pakai kata kuncinya biasanya usually, sometimes, always, tapi tidak spesifik disebutkan kapan sih itu terjadinya, kasusnya seperti apa. Terus yang terakhir adalah menggunakan we not I, atau artinya nggak disebutkan spesifik role-nya itu seperti apa. Jadi yang di sini, contoh nomor 1, ini sebenarnya cukup lengkap ya, ada situasinya apa, task-nya ada, action-nya ada, result-nya ada, tapi ini semua kolektif, nggak ketahuan kaliannya tuh ngapain, si penulis esainya nggak ketahuan ngapain. Hal yang sama dengan contoh 2, bahwa result-nya ada, bagus, situasinya juga tergambar jelas, tapi nggak disebutkan atau nggak spesifik role-nya si penulis esai itu ngapain. Nah, kemudian barulah tadi si star-nya kalian ramu dengan pembukaan paragraf pembuka ya, jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung star, kan udah star gitu. Tapi nggak mungkin juga dong kalau misalnya makan burger cuma patty-nya aja, enaknya kan ada roti atas sama roti bawahnya juga. Jadi jangan lupa diapit dengan pembukaan dan penutupan yang ciamik, intinya baru star. Ya kayak tadi kan, the first draft is always jelek gitu ya. Jadi nggak usah kebanyakan mikir, mendingan ditulis aja. Jadinya akhirnya kalian punya waktu buat revise. Dan further reference-nya ini nanti juga akan dibagikan, nanti juga akan saya taruh di chat room. Ini adalah feedback dari pembaca essay Chevening untuk aplikan. Itu akan berguna sekali di sana. Demikian dari saya, terima kasih. Thank you banget Kak Shelly. Boleh dong tepuk tangan virtual buat Kak Shelly dan Kak Pina sebelumnya juga. Jadi kalau ada beberapa poin inti yang boleh saya rangkum gitu ya. Pertama, yang pastiin pengalaman-pengalaman kita itu bukan cuma habit, tapi benar-benar impact yang kita buat, gimana caranya dengan menyeleksinya, dengan menerapkan metode STAR. Apakah itu benar-benar achievement gitu kan, dan apakah itu impact-nya sudah baik. Kalau misalkan ada banyak STAR, kita terapkan metode SRI, Similarity, Recency, dan Impact. Dengan begitu, semoga esainya isinya daging semua gitu ya, dengan gambar analogi tadi burger. Oke, nah kita bakal langsung bergeser ke bedah esai. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi udah dapat banyak insights dari Kak Pina, dari Kak Shelly, kita akan memberikan contoh bagaimana sebenarnya mengubah esai dari yang B aja jadi wow menakjubkan gitu ya, dan bikin impression kepada selection panel dengan menerapkan metode STAR. Nah, panitia sudah menyiapkan ada contoh dari yang B aja. Nanti kita langsung minta Kak Pina dan Kak Shelly untuk memberi masukan ke esai tersebut. Oke, kita mulai dari Kak Pina. Terima kasih banyak, Mas Rio. Jadi mungkin sesi ini sedikit lebih interaktif. Kalau bisa juga diingat-ingat tadi semua poin-poinnya apa aja. Tapi yang bagian aku ini lebih fokus ke tips-tips yang aku kasih di presentasiku. Jadi kalau masih ingat tadi
be clear and specific, have a consistent theme, show don't tell, keep it simple. Jadi what I will do, apa yang akan aku lakukan adalah aku bakal menunjukkan contoh essay. Terus kalau bisa kalian tulis di chat box apa yang salah, bisa rebutan juga lah. Oke. Oke, jadi ini contoh essay orang tentang career plans. Promptnya adalah, please give an outline of future career plans and explain how your proposed studies will help achieve these aims. Monggo mungkin kasih 1 menit gitu untuk baca dulu mungkin ya. Okay, nice. Loving the chats that are coming in. And I feel like hampir semua bener sih, saudara ya. Oke, kalau siap aku tunjukin slide berikutnya. Jadi bener banget chat yang kalian yang pada masuk. Jadi lumayan banyak, cukup ngawang, banyak klise. It tells but doesn't show. Jadi banyak kayak, I have always been passionate about something. Teaching is something that I've always wanted to do. Tapi tidak ditunjukkan. Banyak hal yang juga cukup tidak spesifik. Jadi contohnya I would like to improve Indonesia's legal system, specifically the improvement of human rights. Padahal human rights kan gede banget gitu loh. Bagian aspek apa human rights yang kalian pingin fokus gitu. Terus reasonnya sendiri lumayan generik. Jadi bagian yang ini nih, yang it is taught by some of the finest academics, undertaken by students who are the best in the blah blah blah. Ini aku copy paste sih sebenarnya dari websitenya LLM-nya Cambridge. So you need to make these parts more personal. Coba aku lihat any more. Yeah. Everything is right, guys. Rip it apart. Jadi sekarang mungkin aku kasih contoh essay yang jadi tadi kita this is the before, this is the after. Jadi mungkin aku kasih sedikit waktu 30 detikan untuk baca kali ya. Kalau kalian malah bisa bilang kayak, oh ada yang kurang nih, lebih bagus lagi karena we tried our best to make this. So menurutku apa yang bagus dari essay ini adalah goals-nya lumayan spesifik dan achievable, tidak terlalu ngawang. It shows, not merely tell. Jadi dia bilang, it indirectly shows what he or she wants to do, tanpa harus copy paste dari course directory. Dan jawaban ini menjadi bagian dari aplikasi. Dia sangat memikirkan jawaban lain di aplikasinya dia. Jadi ini kan hanya untuk bagian career plan. Di bawahnya itu, I believe scholarship will at Cambridge provides the skills to facilitate my future plan. Then the LLM as a cornerstone to my development academia. This really complements his study plan, yaitu jawaban dia yang lain di application formnya. But yeah, that's good. Ada yang bilang the writer doesn't outline the modules she's going to take and how taking them will help her achieve their goals. But yeah, that's really good. So I hope you learned 1-2 hal dari exercise ini. Aku balikan ke Kak Shelly untuk essay klinik yang fokus ke STAR.
Makasih semuanya. Oke, makasih Pina. Oke. Ya, jadi tadi ada feedback katanya tadi saya cukup buru-buru ya untuk contoh-contohnya. Ya, jadi tadi memang ada sedikit time constraint, tapi yang ini saya bisa lebih kita bisa lebih ini sih lebih mendalam. Bedanya kalau di yang sekarang ini saya akan langsung ngajak kalian ngasih feedback untuk contoh yang tadi sudah disampaikan. Jadi kan kita udah punya 3 contoh ya. Yang pertama yang complete start, terus yang kedua yang habit, yang ketiga yang we not I. Jadi boleh di bawah ini, dia ini kan kita udah tahu yang missing itu adalah situation sama action. Karena ini kondisinya boleh mengarang bebas, ada nggak yang mau bikinin kalimat situation-nya buat essay ini dan action-nya seperti apa? Ini karena nggak tahu ya keadaan sebenarnya, jadi boleh aja nih bebas mau ngarangnya kayak seperti apa. Tapi coba kasih situation sama action yang kira-kira dia lakukan gimana apa sih sehingga result-nya bisa tercapai yang seperti ini. Oke. Boleh, mungkin sambil masih pada mikir ya. Nah, mau sedikit ini aja sih kasih gambaran aja bahwa namanya dalam seleksi berbasis essay kayak gini, biasanya essay kalian tuh akan diperiksa, bukan biasanya sih, harus diperiksa lebih dari 1 orang, bener nggak, Pin? Jadi kalau from your knowledge juga pasti diperiksa sama lebih dari 1 orang kan? Dan biasanya yang baca itu akan diusahakan punya knowledge tentang industri atau tentang konteksnya, jadi kan ada kategorinya tuh. Makanya sebisa mungkin tuh jangan ngibul ya. jangan ngibul nih, karena bisa jadi kalian itu esainya dibaca sama orang yang emang ngerti banget, bisa jadi senior, bisa jadi atasan, kita kan nggak pernah tahu. Maka dari itu coba lakukan atau coba bikin serealistis mungkin, seapa adanya aja, cuma frame itu dengan cara yang tepat. Ini oke, ada usulannya. Jadi there's a lack of artificial intelligence reference in industry. Oke, get a brief intro to AI boleh. Ada lagi yang mau kasih contoh situation? When I was in charge in the IT department in my occupation, I was thinking to create sophisticated tech. Betul. Jadi situasinya digambarkan dengan 1-2 kalimat, boleh ya seperti itu ya. Terus tadi ada juga yang Kezia kasih contoh, ini repurpose the previous algorithm to my line manager. Iya, ini sebenarnya agak-agak masuk ke action sih, benar. Jadi A-nya ada, tapi tipis banget. Cuma harusnya bisa lebih panjang dong dia jelasin, karena itu lumayan loh. Adoption rate-nya bagus nih, yang dia taruh di sini contohnya sesuatu yang berhasil. Jadi boleh tuh ditambahin. Jadi dia repurpose-nya tuh kayak gimana, kan mungkin dia saking pinternya bisa repurpose dikit aja udah langsung bagus gitu ya hasilnya. Padahal coba dijelasin dengan lebih spesifik secara bertahap hasilnya seperti apa. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya. Ini yang kedua tentang habit not specific. Ada yang mau kasih ide nggak? Dari ini kan dia kasih 2 nih, kasih 2 contoh ya. Boleh salah satu aja sebenarnya yang di breakdown jadi star. Silakan ngarang aja mau bikin jadi seperti apa. Ada yang good. Oke, ini yang tadi ya, yang ini masih yang dari contoh yang pertama. Kalau yang contoh yang kedua ini saya langsung kasih ide aja ya. Kalau menurut saya ini bisa dibikin sehingga misalnya jadi dia kasih contoh misalnya di tahun segini saya punya target untuk membangun koneksi dengan sekian banyak orang. Caranya dengan misalnya tadi saya rajin ikut conference ya, udah gitu saya selalu bawa kartu nama yang saya kasih personalized note tentang bagaimana pertemuan waktu itu. Kemudian saya kasih, dan di tahun berikutnya saya sudah punya 50 kenalan baru yang bekerja di industri yang dimaksud. Gitu. Jadi bisa lebih spesifik contohnya dengan apa sih yang bisa dilakukan sama si penulis esai ini. Begitu. Kalau yang buat yang kedua,
Nah, bisa aja dia ngambil satu contoh nih. Thus, at the time I led morning talk, I asked one by one opinion what their ideas is to shorten lead time. Spesifik aja. Jadi waktu itu kira-kira di Q3 2019 saya melihat ada masalah seperti ini, sehingga saya lakukan hal 1, 2, 3. Terus udah gitu hasilnya adalah lead time-nya memendek 20% setelah saya menjalankan masukan dari para peserta brainstorming-nya. Oke. Yang ini, yang after-nya nih, tadinya mau saya benerin langsung nih, cuma kayaknya ternyata kurang ideal ya kalau live revision begini. Tapi yang di sini sebenarnya ini dari segi struktur ini sudah cukup baik. Tapi orangnya ini sebenarnya bisa saja dengan membuat spesifik apa sih sebenarnya role-nya dia di komunitas belajar mengajar ini. Apakah dia bagian partnership dengan CSR-nya itu, apakah dia bagian yang ngajar sehingga dia bisa retain anak-anak itu selalu hadir setiap hari dan sebagainya. Jadi dibikin spesifik ketika itu adalah suatu hal yang merupakan team effort, breakdown ke perannya seperti apa, dan nanti dicantumkan resultnya juga yang berhubungan dengan action yang dilakukan gitu. Jadi jangan klaim sesuatu yang diraih secara tim sebagai personal result. Nanti masukannya teman-teman silakan aja masih masukin di chat room. Saya akan coba rangkum dan nanti di versi PPT atau PDF yang nanti dibagikan saya akan kasih contoh before after-nya seperti apa. Tapi kalau ngelihat feedback di dalam chatroom sebenarnya sudah cukup bisa dipahami ya apa yang what's lacking, terus udah gitu ways to improve-nya tadi sudah bisa mengimplementasikan contoh-contoh yang diberikan. Jadi nanti akan saya compile dan nanti bisa dibaca atau dilihat before after-nya di PDF version yang nanti akan dibagikan 2 hari setelah acara. Demikian kalau dari saya, terima kasih, kembali ke Rio. Gila Kak Shelly dan Kak Pina, tepuk tangan, keren banget. Langsung hands on, setelah tadi dapat insights di awal, kita bisa langsung menerapkan, dan tadi saya lihat teman-teman di chat box juga sudah bisa mengidentifikasi kesalahan umum, ada yang klise, ada yang kurang spesifik, dan lain-lain, ada yang kurang realistis. Dan juga tadi di sesi Kak Pina, Kak Shelly, sudah bisa membantu mengidentifikasi struktur esai dengan menerapkan metode STAR. Nah, sekarang kita akan membagi teman-teman peserta ke breakout room yang jumlahnya ada 8. Jadi di sana nanti teman-teman bisa bertanya ke fasilitator dengan lebih spesifik. Nanti akan dibantu oleh teman-teman fasilitator di sana yang juga merupakan Chevening alumni dan Chevening scholars. Nanti kalau ada pesan otomatis dari Zoom untuk ngundang ke breakout room, please teman-teman pilih join supaya bisa masuk ke ruangan masing-masing. Nah, sebelum itu barusan ada slide yang merupakan breakout room-nya. Saya bacakan sekilas. Para fasilitator dan ruangannya. Iya. Jadi di ruangan utama akan ada saya bersama Kak Pina dan Kak Shelly. Kemudian ada grup Blur bersama Kak Rina, Kak Yosea, ada grup Bombay, Bicycle Club bersama Kak Nishara dan Kak Rika. Ya, ada grup One Direction, Kak Wahyu, Kak Aditya. Ada The Beatles, Kak Nita, Kak Nurul, Coldplay, Mas Taufik, ada Kak Ahmad, ada Spice Girl, ada Mas Akhir, Rizky, dan Kak Dona. Oke, ini dia slide-nya. Jadi ini di main room, kemudian ya ini ada teman-teman di belakang layar, ada Mbak Gita, Mbak Ratna, dan lain-lain. Di grup Blur, ini grupnya, kemudian ada grup 2, grup Bombay, grup 3. Oke, ini One Direction, The Beatles, ada grup 4, grup 5, ada Coldplay, ada grup 6, Spice Girl,
teman-teman bisa baca juga fasilitator itu dari bidang studi apa dan kampusnya di mana. Ini 7 dan 8. Teman-teman di dalam ruangan breakout, teman-teman bisa nanya yang lebih konsultatif sifatnya dan lebih kasuistik. Kalau teman-teman mau bertanya secara umum mengenai beasiswa Chevening, mohon teman-teman melakukan Google aja, bisa dilihat di websitenya, itu datanya lengkap soal syarat-syarat administratifnya, tapi kalau di breakout room, please nanyanya contoh-contoh yang sudah lebih konkret, misalkan, ini saya pilihnya STAR-nya mendingan yang mana ya, saya punya 2 contoh, misalnya kayak gitu, bisa ditanya ke fasilitator. Oke, kalau gitu silahkan bergabung dan klik join di layar Zoom masing-masing. Rionya kayaknya ketendang nih, Vina. Jadi kayaknya kita ngobrol berdua aja ya kalau Oke, gitu. boleh. Iya. Jadi tadi Vina bagus banget nih pembukaannya ya. Jadi tadi strong banget dan memang kan Vina sendiri pengalamannya itu dari Jardine Scholarship ya, Pin ya. Mungkin di sini nggak banyak nih yang tahu Jardine Scholarship kayak apa. Itu boleh dikasih penjelasan dikit nggak, Pin, sambil kita tunggu Rio kembali. Oh, boleh. Jadi Jardine Scholarship itu full scholarship buat studi di universitas tertentu di UK. Jadi mereka sekarang memfasilitasi untuk beasiswa belajar di University of Cambridge sama University of Oxford. Nah, mereka itu punya program khusus juga buat anak, misalnya ada jalur UGM, ada jalur ITB, ada jalur UI juga, dan sistemnya pun yang jalur-jalur tertentu itu mereka punya sistem mentoring juga. Jadi mereka akan bantu review application sebelum masuk Cambridge dan segala macam. So yeah, it's really nice. It's similar to Chevening. Cuma mungkin satu perbedaannya adalah tidak ada ketentuan untuk harus balik ke Indonesia. Tapi ya itu, balik lagi ke karakteristik beasiswa. Ini beasiswanya dari Jardine Foundation, yaitu mereka dari corporate. Mereka mencarinya lebih ke orang-orang yang bakal mungkin jadi leaders in their field. Gitu. Ya, begitulah sedikit promosi. Iya, jadi kadang mungkin nggak banyak yang familiar ya sama, belum banyak yang familiar. Saya juga baru tahu Jardine tuh setelah saya jadi Scholars Chevening nih. Jadi makanya menarik juga pas Tina cerita bahwa itu walaupun bentuknya foundation, tapi dia dari perusahaan. Jadi dia adalah sebuah corporate scholarship. Oke, iya ini jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nih, Tina. Kita mandiri ya, jadi ini kita ngobrol boleh. dulu sambil Rio-nya kembali bergabung. Tapi intinya tuh tadi ada beberapa pertanyaan nih yang bisa mungkin kalau pertanyaannya cukup general, saran saya sih teman-teman bisa melakukan research dulu ya, research dulu lewat tadi kan dikasih sama Pina, bisa dari website kampus, bisa dari alumni, bisa dari korespondensi langsung dengan profesor gitu ya. Jadi itu bisa research mandiri dulu. Mungkin saya di sini mau minta tanggapan Pina dulu dong. Jadi kalau misalnya menurut Pina tuh dari menti-menti yang karena kan Pina ini di Indonesia Mengglobal juga sebagai mentor ya. Dari menti yang pernah Pina bimbing, selain tadi tuh kesalahannya yang udah dibahas, apalagi sih sebenarnya yang biasanya muncul di esainya aplikan? Wah, jadi kayak mengumbar ini dong. Kesalahan tapi dong. Anonim ya, anonim okay, ini. Anonim ya. Anonim. Oke, baiklah, disensor mungkin ya. Mungkin sebelum itu, shout out juga sama orang-orang yang lagi nonton di YouTube. Tulis aja di komen kalau kalian ada pertanyaan. Gunanya main panel ini adalah untuk mengakomodir kalian. Jadi experience menti biasanya itu sih mereka kurang spesifik aja. Jadi kayak tertarik pada suatu program, tapi sebenarnya kenapa mereka tertarik? Apakah karena cuma sekedar kece? Which is sometimes fine, cuma harus dispesifikkan lebih lagi gitu loh. Jadi seringnya itu aku kasih selalu pertanyaan, sebenarnya problem apa yang kamu pengen solve gitu. Jangan mulai di aku pengen kuliah di UCL gitu. Nah, kenapa gitu loh? Why does it have to be UCL gitu? Jadi always start with the problem first. Apakah kamu pengen lebih ke
apa poverty atau kayak development yang bagus untuk program itu di mana gitu. Atau apakah riset yang kamu ingin riset yang ingin kamu lakukan itu profesornya ahlinya di mana gitu. Jadi always think universitas tuh hampir semua bagus semua gitu. Kayak modulnya hampir sama lah gitu. Yang diajarkan ya itulah gitu. Tapi yang bikin beda adalah hal-hal kecil tersebut kayak spesialisasi mereka itu apa, ada profesor yang specialize di topik itu atau tidak di situ. Apakah kamu bisa melakukan riset independen atau cuma taught course doang. Jadi hal-hal kecil itu doang sih yang pertama aku selalu kasih gitu. Jangan mikirkan universitas ini kece dan aku pengen masuk gitu ya. Itu sih biasanya aku kasih. Iya, benar banget. Kak Shelly gimana? Iya, itu juga hal yang cukup sering juga aku temui ya pas nge-mentorin scholarship. Nah, kita udah balik lagi sama Rio nih. Halo Rio, tadi ini ya sempat ngilang bentar ya. Jadi kita salah ruangan, salah masuk ruangan, mohon maaf. Oh, begitu. Sudah kembali. Iya. Silakan Kak Shelly. Oke, iya. Jadi tadi aku nanya sama Pina apa aja sih common mistakes ya, bukan common mistakes juga sih, maksudnya kayak hal-hal yang bisa diperbaiki dari seorang mentee, dan ternyata beyond pertanyaan essay. Jadi goalnya tadi tuh belum matang gitu. Jadi masih belum selesai berdamai sama diri sendiri sih kayaknya kalau saya lihatnya. Jadinya masih kayak aduh pengen ini katanya jalan-jalan tapi ya gimana kan harus fokus sama smart tadi ya yang dikasih sama Pina. Terus ini tadi di chat box ada beberapa pertanyaan nih Rio, aku coba jawab ya. Ada pertanyaan yang terkait staff. Itu pertanyaannya apakah harus satu aja harus cuma boleh mencantumkan 1 star atau boleh lebih dari 1. Terus apakah tiap star itu ada resultnya masing-masing atau enggak? Jadi gini, ini kan biasanya kalau saya ngelihatnya contohnya yang di leadership question ya. Jadi kan ada pertanyaan itu adalah kurang lebihnya intinya Chevening itu mencari future leaders yang akan berdampak kepada home country-nya masing-masing. Jelaskan bagaimana kalian memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin masa depan dan influencer yang akan bisa membawa manfaat bagi negara tempat kalian berasal gitu. Jadi kalau menurut kalian itu pertanyaan tentang future leader dan influencer itu bisa dijawab dengan 1 aja, silakan hanya 1. Tapi kalau menurut kalian influencer sama future leaders itu butuh beberapa kualitas yang ada di diri kalian, itu boleh masing-masing punya star yang berbeda. Terus nanti kendalanya kan kalau misalnya kemudian ada 3, gitu kalau ada 3 star, terus udah gitu kalau mau starnya mau lengkap jadinya nggak cukup ruangnya. Ya berarti cari star yang misalnya dalam 1 star itu bisa lebih dari 1 kualitas leadership atau kualitas influencer. Jadi dimasukkan lebih dari jadi startnya itu yang 1 gemuk gitu ya, yang 1 lagi mungkin ada kualitas lain yang menurut kalian itu juga perlu masuk. Jadi kalau misalnya ditanya menurut saya, kalau lihat beberapa mentee yang saya lagi bimbing sekarang sih, kalau 1 star, 1 essay 1 star itu jarang bisa daging semua ya kalau kata Rio tadi. Jarang gitu dagingnya bisa mantep. Biasanya 2 atau 3 barulah itu proporsinya enak. Tapi bisa aja 1. Kalau misalnya ternyata proyeknya mega banget, gede banget, ya itu bisa 1 star aja karena itu udah tercakup semua tuh elemen dari effective leadership sama influencing yang harus dicari atau harus dieksplor dari seorang kandidat. Itu jadi jawabannya. Thank you Kak Shelly. Kak Pina mungkin mau nambahin kalau ada 2 star nih, kita mesti gimana pilihnya? Kayak ada 2 experience gitu ya. Aku sih balik ke yang paling berhubungan dengan goalmu itu apa gitu. Kadang-kadang itu salah satu hal yang aku sering temui kalau misalnya lagi nge-review essay adalah balik lagi kan sering pertanyaannya kan beda-beda, ada leadership, career plan, dan kadang-kadang kita lupa sebenarnya kita mau tunjukkan dengan poin ini tuh apa. Kadang-kadang oh iya aku leadership ngerjain ini, terus hubungannya dengan this whole course apa? Atau kamu tunjukkan community service aku kayak gini. Kamu belajar apa dari situ? How does it relate to apa benang merahnya dengan goalmu yang
besar atau apa hubungannya dengan pengalamanmu agar kamu bisa sukses di program master tersebut. Jadi selalu ingat benang merah itu kalau aku. Mana yang paling relevan. Jadi pakai metode Bu Sri Mulyani SRI tadi itu. Iya. Jadi jangan lupa setiap kita ngasih contoh, tetap kita lihat tema besarnya gitu ya Kak Pina ya. Tujuannya apa sih? Jangan lupa. Karena kita tahu kita punya pengalaman banyak banget, networking mungkin banyak banget, tapi nggak semuanya relevan. Volunteering banyak banget, tapi nggak semuanya relevan. Jadi penting untuk selalu stick sama tema besarnya untuk dapat benang merah, kata Kak Pina barusan. Pertanyaan kedua, bagaimana exaggerating simple things? Katanya bagaimana misalnya kalau task atau aktivitas di office hanya berkutat di koordinasi, make simple calculation, etc. Gimana, Kak Shelly? Iya, jadi kalau menurut saya, leadership itu kan memang sesuatu yang nggak bisa jadi dalam jangka waktu singkat ya. Itu proses dari kita dapatkan kepercayaan sehingga kita bisa dapat tanggung jawab. Terus kita buktikan bahwa dengan tanggung jawab itu kita bisa deliver result gitu. Jadi kalau misalnya sekarang, ini saya nebak-nebak ya, mungkin yang penanyanya ini sekarang itu exposure-nya masih terbatas. Misalnya baru nih pengalaman kerjanya pas 2 tahun gitu, sehingga belum banyak tanggung jawab yang bisa diperoleh. Ya mungkin memang belum saatnya, dalam artian harus tambah exposure tadi. Kalau misalnya nggak bisa dapat exposure-nya itu di kantor, bisa dengan komunitas, bisa dengan tanggung jawab lain, misalnya ada kayak kemarin organisasi keagamaan, ya silakan tunjukkan bahwa memang mungkin kalau di kantor memang lingkup kerja saya belum banyak nih, tapi itu mimpi besar saya nanti relevan dan bisa saya jangkau dengan lewat aktivitas di komunitas A gitu. Misalnya pengen jadi pengen jadi penggerak masyarakat di bidang lingkungan hidup. Nah, itu bisa tuh lewat komunitas walaupun di kantor kerjaannya masih clerical nih. Jadi harus cari cara, cari avenue supaya kalian tuh bisa terekspos gitu kondisi atau kualitas leadership-nya. Sementara kalau tapi yang mau saya tekanin di sini belum tentu hanya orang-orang yang sudah punya kualitas atau kayak kesempatan exposure leadership yang luar biasa yang bisa dapat cheapening ya. Karena saya sendiri waktu di angkatan saya dulu saya lihat ada banyak anak-anak muda gitu ya pengalaman kerjanya persis 2 tahun itu diberikan kesempatan sama cheapening karena dalam jangka waktu yang walaupun baru 2 tahun tapi mereka punya kesempatan buat menunjukkan leadership-nya dan itu efektif. Dan jangan kecil hati ya kalau misalnya nggak langsung keterima karena saya aja ini baru keterima di percobaan ketiga. Jadi saya anggap sih bahwa waktu mungkin pas pertama kali saya daftar itu saya 3 tahun setelah pengalaman kerja 3 tahun gitu, exposure-nya belum sepadat itu. Di pengalaman kerja 4 tahun ya masih belum padat ya, dan di kondisi saya, kasus saya di tahun kerja kelima gitu. Jadi makanya jangan pernah berhenti mencari exposure untuk meningkatkan kualitas leadership-nya teman-teman masing-masing. Thank you, Kak Shelly. Kak Pina? Oh iya, jadi sama kayak Kak Shelly, dulu itu kisahnya adalah aku juga di reject Jardin pas pertamanya gitu. Tapi akhirnya pas aku apply, dia bilang you're good, tapi you need to be exposed more gitu. Jadi kayak, tapi mereka bilang, oh tahun depannya kamu apply aja lagi gitu, kita bisa bantu gitu. So jangan kecil hati, jangan putus asa, masih bisa. Dan pengen nambahin Kak Shelly tadi, leadership itu tidak selalu harus di garda terdepan dan memimpin, tergantung kamu mendefinisikan leadership itu gimana. Gitu kan kadang-kadang leadership juga bisa artinya supporting those who are around you to fulfill like their to achieve their fullest potential gitu. Jadi nge-framing issue itu bisa lah kamu bisa. Jadi kayak kamu cari-cari tahu sebenarnya arti leadership itu apa? Apakah only memimpin atau supporting others itu juga bentuk leadership dan kapan kalian pernah melakukan itu? Jadi bisalah walaupun kalian belum benar-benar memimpin satu tim besar atau apa, bisalah dicari instance di mana kalian pernah melakukan bits and pieces of leadership gitu. Siap, thank you Kak Pina. Jadi mungkin buat teman-teman yang pekerjaannya mungkin masih
kalian nilai, oh masih sederhana nih, belum ada leadership role, mungkin bisa look into volunteering atau community, ataukah di situ punya leadership role. Dan definisi leadershipnya juga harus diperluas sih, jangan cuman kita melihat, oh ini harus manager, oh harus director, tapi seperti Kak Shelly dan Kak Pina barusan sebut, di mana kita actually influence people in our circle to do something gitu. Misalkan teman-teman punya inisiatif, itu bisa menjadi contoh leadership juga. Karena contoh leadership saya waktu itu yang hasil diskusi sama Kak Shelly waktu jadi mentor, saya akhirnya memimpin sebuah proyek kecil, dan sebenarnya itu tidak luar biasa gitu, tapi dianggap menjadi contoh yang baik. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Di akhir paragraf kita memberikan teaser mengenai end goal, tujuan akhir, dan tidak bisa detail karena limitasi kata. Apakah baik jika hal ini diberikan di essay dan nanti akan diceritakan di interview jika dipanggil, atau hindari saja kalimat yang high level dan tidak mendetail? Kak Pina mungkin mau mulai? Jadi pertanyaannya adalah gimana kalimat terakhir? Jadi kalau di ujung essay itu kan suka ada kalimat-kalimat yang end goal dan suka kalimatnya high level atau tidak mendetail karena seperti harapan dan lain-lain. Nah, karena keterbatasan kata itu sebaiknya ditulis aja atau kayak gimana? Menurutku it's always a balance sih. Jadi kadang-kadang memang butuh satu kalimat terakhir itu untuk conclude dan mengingatkan scholarship provider apa goal besarmu. Kadang-kadang memang butuh. Tapi makanya proses review itu penting. Karena orang lain bisa ngejudge kalimat tersebut itu butuh nggak sih? Atau sebenarnya kalau dihilangin, your point is already comes across gitu loh. Jadi pandangan orang lain terhadap essaymu itu penting banget menurutku. Tapi itu balance sih. Kadang-kadang butuh juga karena ada orang yang suka bikin essay-nya detail dulu terus ada conclusion gitu kan. Dan conclusion itu jadinya penting untuk ngumpulin yang lain. So it's a balance, dan coba tanya orang lain apakah your point has been is clear enough gitu untuk menghubungkan. Gitu. Kak Shelly? Iya, jadi kalau ditanya nih ya, ini satu hal yang akhirnya saya juga belajar banget dari pengalaman belajar di UK, karena belajar di UK itu, kalau di program saya itu 70% lah nulis esai. Nah, jadi prinsipnya tuh gampang banget. Apakah sebuah esai itu cukup baik atau tidak? Esai yang baik adalah esai yang menjawab pertanyaan. That's it. Jadi sesederhana itu prinsipnya. Jadi kalau menurut kamu, dengan tidak pakai kalimat penutup, esainya sudah terjawab, ya sudah, selesai. Cuma kalau misalnya ibaratnya kayak ibaratnya apa ya? Ya lebih enak aja gitu kalau misalnya bisa ada pembukanya yang bagus gitu kan, ada recapnya dulu, terus gitu kasih isinya, terus gitu di akhirnya ditutup dengan baik dan callback ke belakang gitu. Yaitu itu juga hal yang baik gitu kalau bisa. Cuma kalau misalnya lawannya limitasi kata, kalau kalian harus milih antara ngasih result atau enggak dan kalimat penutup, mungkin kalau saya yang ditanya, saya akan lebih senang melihat ada kalimat ada result sih daripada lihat kalimat yang mungkin bukan daging gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting saya kayak penutupnya dikit aja, terus ntar ditutup. Yang penting ditutup dengan proper aja lah, sehingga kita bisa lihat storyline-nya tuh utuh. Jadi ditutup dengan waalaikumsalam ya Kak? Nah iya begitu. Dengan best wishes ya. Best wishes, best regards gitu. Oke, kita move to the fourth question. Ini kayaknya terhubung dengan pertanyaan kedua tadi. Kalau tidak punya kompetensi atau behavior yang menarik untuk diceritakan, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya punya tetapi results yang didapatkan tidak wow gitu, apa yang harus dilakukan? How to identify our experience? Kak Pina mungkin? Mungkin Kak Shelly dulu, kayaknya butuh bertapa dulu untuk mendapatkan jawaban. Ya. Selain yang udah disampaikan tadi ya, jadi kalau misalnya memang belum mungkin memang belum waktunya, atau mungkin perlu exposure tambahan, dan itu bukan satu hal yang jelek teman-teman. Percayalah bahwa lebih baik kalian berangkat di saat yang tepat daripada waktu masih setengah matang. Many of us can relate ya, ini kayaknya Rio, Pina juga sama gitu kan, nggak langsung tiba-tiba mau sekolah, tiba-tiba langsung berangkat gitu.
Tapi kalau menurut saya yang bisa dilakukan juga adalah tanya orang lain. Mungkin itu bukan sesuatu hal yang kita bisa lihat langsung buat, ya kayak saya itu jadi inget mentoring saya sama Rio yang pertama kali. Jadi buat Rio tuh yang dia lakukan itu nggak keren gitu loh. Tapi buat saya gila ini keren banget Rio gitu. Jadi hal yang buat kita biasa aja bisa jadi ternyata itu suatu hal yang berdampak. Jadi cara yang bisa dilakukan adalah cari orang lain. Kalau misalnya nggak kesempatan buat ada gabung dalam program mentorship yang sekarang, saran saya cari deh temen yang sama-sama mau apply juga, terus kalian jadi tandem. Jadi buddy, terus udah gitu dia liatin kondisi kalian. Kalau bisa orangnya yang emang ngerti kalian seperti apa ya, jadi tahu pengalaman leadership kalian seperti apa, terus udah gitu exposure-nya, kalau ngelihat growth-nya kalian dari dulu seperti apa dan sekarang gimana. Jadi kalau menurut saya sih bisa jadi bisa caranya seperti itu, dan perlu diingat bahwa nggak semuanya itu mesti kuantitatif. Metode STAR ini sangat mudah atau paling enak itu kalau orangnya kerjanya di operations. Ini soalnya saya juga ngalamin ya di kerjaan saya yang sekarang itu tuh pakai metode evaluasi juga harus STAR. Terus kalau orangnya di operations itu enak banget karena dia bakal bisa langsung hubungin sama sales, sama naiknya engagement, itu angka semua gitu loh. Sementara kalau saya itu bagian public affairs kerjaannya nggak bisa tuh untuk ngaitin itu sama angka, bukan suatu hal yang kuantitatif kerjaan saya. Tapi yang dilihat adalah misalnya apakah ada perubahan perilaku, apakah ada situasi yang menjadi lebih baik buat bisnis, apakah ada hal-hal yang mungkin intangible ya, tapi sebenarnya tuh bisa ketahuan loh, bisa kerasa gitu. Misalnya kayak ya, contohnya Rio lagi nih ya, karena saya inget banget ini mentoring sama Rio tuh bikin saya sendiri sebagai mentor belajar. Jadi kayak waktu itu tuh karena Rio ini jurnalis, dulu tuh gimana Kak gitu caranya buat mengkuantifikasi atau mengukur result dari kerjaan saya gitu. Udah gitu saya kasih contoh, ada nggak misalnya dari liputan yang kamu bikin itu tuh mengubah sesuatu, misalnya membuat stakeholder tertentu itu berubah perilakunya, berubah sikapnya, atau ada perubahan yang bisa diobservasi sebelumnya seperti ini, karena ada liputan kamu dia berubah jadi seperti ini. Itu ya contohnya. Jadi saran saya yang bisa jadi bukan dari diri kalian yang bisa lihat, cari orang lain yang bisa liatin, dan perbanyak perspektif. Bisa jadi result itu nggak satu jenis. Gitu. Terima kasih. Kak Pina, mau menambahkan mungkin? Udah lengkap banget sih, tapi benar banget yang dibilang Kak Shelly. Jadi satu hal yang menurutku yang aku belajar juga dari program mentoringnya Indonesia Mengglobal, salah satu assignment mentee adalah nge-list semua experience mereka, terus para mentor ngebaca semua experience dan pengalaman mereka yang cukup berhalaman-halaman lah ya. Tapi dengan orang lain ngebaca list of experience, orang lain itu bisa bantu mentinya untuk melihat, oh ini pengalamannya relevan, oh ini pengalamannya bagus banget. Kadang-kadang kita pun, kalau misalnya cuma di kepala doang dan kita nggak tuliskan, itu kita pun juga lupa bahwa ini sebenarnya, oh iya ya, ini relevan juga ya pas aku ngerjain ini di universitas, oh ternyata aku pernah nge-lead juga ya, gitu. Kayak kadang-kadang kita lupa juga bahwa sebenarnya ada loh pengalaman relevan. Jadi menurutku sih it's always good to just start writing down all your experiences, terus konsultasi sama teman, terus ya udah sambil brainstorm, oh ini yang relevan, ini ada hubungannya. Terus mulai dari situ kita melihat, oke, kalau ini relevan, ditelaah lagi ketika kamu melakukan hal tersebut, impact-nya apa gitu. Jadi dari experience itu impact-mu apa gitu. Jadi per proses aja, take it bit by bit, tulis dulu, terus kayak telaah dulu, terus difilter, terus dilihat impact-nya apa. Bit by bit, you can do it. Merangkum dari Kak Pina dan Kak Shelly barusan, memang penting banget ya buat kita yang masih bingung sebelum nulis esai, kita ngelis dulu deh, selain ada CV, kita list dulu deh pengalamannya. Oh pernah ikut ini, pernah ikut lomba, misalkan pernah ikut komunitas, kita bikin proyek ini, banyak banget di mana kita lead, gitu kan. Terus kita ngobrol sama temen, kayak Kak Shelly tadi bilang, kita ngobrol, menurut kamu ada yang lebih bagus nggak, gitu kan. Oh ternyata jangan-jangan orang lebih bagus melihat angle pengalaman kita gitu ketimbang kita sendiri, karena kita sendiri
nggak ngelihat itu secara utuh gitu. Jangan-jangan masukan dari orang justru membuat kita menemukan pengalaman kita yang keren gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk situation, batas waktu maksimal di masa lalu kira-kira berapa lama nih? Karena ada artikel yang saya baca dari alumni Chevening menyarankan untuk current situation aja. Nah, ini mungkin nambahin juga kalau misalkan sudah lulus kuliahnya 10 tahun yang lalu, terus kita mau ngasih contoh dari himpunan. Kira-kira Kak Shelly mungkin mau ngerespon? Makasih Rio untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pas banget ya, karena berarti Ibu Sri mengena gitu di Sanubari. Pemirsa sekalian di sore ini. Jadi tadi memang ada kata recency. Recency itu memang kaitannya sama waktu. Kalau pertanyaannya berapa lama, itu nggak ada hitungan yang baku. Jadi buat misalnya kayak saya lagi mentoringin orang yang baru lulus kuliah 2 tahun, pengalamannya di himpunan waktu dia tahun ketiga masih relevan. Tapi kalau udah orang yang seperti tadi contohnya Rio sudah lulus kuliah 10 tahun, terus pengalaman leadership-nya semua dari yang kampus gitu ya, di himpunan kampus, di UKM gitu. Terus selain bekerja ngapain aja, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan. Makanya kalau tadi ada yang bilang di alumni yang bilang current situation aja, sebenarnya makin recent makin bagus. Prinsipnya seperti itu, tapi nggak berarti hanya boleh di current situation aja ya, boleh agak mundur, tapi jangan kelamaan. Ya itu nggak ada sainsnya sih, jadi nggak ada hitungan bakunya. Kurang lebihnya itu yang penting adalah harus konsisten. Ketika itu ditunjukkan 4 tahun lalu, ya 2 tahun lalu masih ada dan sekarang masih ada. Jangan 4 tahun lalu ada, terus itu hilang, nggak tahu kemana leadership quality yang itu. Begitu. Thank you. Kak Apina, mungkin mau nambahkan how to approach this question? Susah ya, karena memang sering problemnya itu mereka kerja, terus topiknya beda dengan yang mereka inginkan, padahal experience-nya yang zaman dulu itu lebih relevan gitu. So it is hard, but ya itu tadi semakin current situation-nya semakin baik. Jadi kalau misalnya ternyata tidak ada experience yang mendekati pas recent, it's totally okay to apply like the year after atau cari exposure dulu. Karena kita juga nggak mau dong kayak kita dapat beasiswa atau kita dapat program yang demand A, B, C, D, terus pas sampai sana kita nggak bisa memenuhi demand itu walaupun keterima gitu. Kadang-kadang kan kita kayak ya udah bikin-bikin aja kayak bukan ngawang sih, nge-bullshit lah ya, bla 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 gitu. Tapi sampai sana ternyata kita tidak bisa memenuhi demand tersebut gitu. Jadi susah juga. Tapi it's definitely not late. You can find experience anywhere. Jadi kalau bisa diprioritaskan yang recent gitu sih. Cuma kalau misalnya mau menunjukkan bahwa kamu dari dulu kamu Univ itu konsisten sudah melakukan hal yang sama dari 10 tahun lalu sampai sekarang, then that's you can mention that menurutku. Oke, Kak Pina, ini masih ada pertanyaan yang mirip sebenarnya. Kalau untuk essay networking, jika ingin punya 2 scenes berbeda, misalkan during college years and working, untuk cerita beberapa tahun lalu di kampus, apakah masih bisa relevan untuk diceritakan? Jika impact-nya bagus, gimana? Dia pengen ngajuin satu contoh dari kampus, satu dari pekerjaan. Kak Pina? Yeah, I would totally include it. Kampus is there's so many examples you can use from kampus. Kalau masih berapa tahun lalu, kayak 3-4 tahun lalu, I would still use it. Yang penting yaitu kalau misalnya kalian nunjukin yang 4 atau 5 tahun lalu, juga jangan lupa nunjukin yang lumayan recent. Karena yang tadi Kak Shelly bilang, kalau misalnya kalian cuma menunjukkan 4-5 tahun lalu tapi tidak menunjukkan recent, itu malah menimbulkan pertanyaan gitu. Apa yang kamu lakukan selama ini gitu.
apakah kamu tidak konsisten atau cuma kamu kamu sempat menunjukkan quality kepemimpinan itu hanya 5 tahun lalu gitu. Jadi it's for me it's okay to mention past experiences that was 4 tahun lalu. Yang penting kamu bilang juga recent experience-mu apa gitu. Kak Shelly mau menambahkan? Iya, setuju sama Pina. Terutama mungkin gini ya, kalau networking menurut aku malah bisa jadi sesuatu yang menarik di masa depan ya. Karena misalnya sekarang sih belum jadi apa-apa gitu loh, tapi beberapa tahun lagi orang-orangnya akan duduk di posisi strategis begitu ya. Banyak contoh kasus gitu, ikatan alumni itu adalah salah satu tempat paling strategis ya untuk mengail network. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa, terutama mungkin bisa dikaitin sama konteksnya tadi, goal besarnya apa yang Pina ulang-ulang terus ya. Goal besarnya apa, kalian mau jadi apa, di field apa, dan bagaimana koneksi itu relevan. Jadi nggak mesti misalnya kayak harus di himpunan profesi atau kayak di asosiasi profesi saja yang akan mendukung profesi kalian gitu. Kalau kayak saya dulu, saya di kampus aktifnya di mahasiswa angklung, terus saya tuh tahu soal chevening itu dari teman saya yang di unit angklung itu loh, menunjukkan bahwa sebenarnya kan dia itu kita sama-sama main angklung, tapi dia itu anak seni rupa yang kita sama-sama punya interest yang sama, dan dia ngasih tahu tentang networking untuk future leaders yang beasiswanya namanya chevening. Begitu loh. Jadi teman-teman bisa lebih ini juga ya, bisa lebih luas gitu ngelihatnya, nggak cuma karena aktivitasnya nggak tahu deh sekarang ada grup kelompok UKM mahasiswa ada apa aja. Itu tuh saya ngerasain banget sih, karena saya udah lulusnya udah agak lama ya adik-adik ya. Jadi sekarang tuh ngerasain bahwa dulu teman saya waktu di Olimpiade, di unit angklung, di rumah belajar itu sekarang someone. Jadi yang kalau saya butuh apa-apa yang relevan sama kebutuhan profesional saya itu selalu bisa kontak mereka. Mantap, keren banget. Ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik banget nih. Untuk esai, apakah etis atau sebaliknya terlihat snob kalau kita memasukkan perbandingan? Misalkan kalimatnya, compared to my other colleagues with similar age, I was selected as a bla bla bla. Menurut Kak Shelly, etis nggak? Ini tergantung yang baca ya. Kalau yang baca saya sih nggak apa-apa. Tapi sekali lagi sebenarnya banyak cara yang mungkin kalau saran saya itu bisa lebih elegan aja. Jadi alih-alih misalnya agak condescending ke peers-nya, misalnya bilang aja pakai sesuatu yang emang terukur gitu. Jadi misalnya di seangkatan saya itu yang pertama misalnya dipromosikan jadi manajer, ya silakan, itu kan fakta. Tapi mungkin bisa dibikin phrasing-nya, enaknya harus lihat banget sih ya contohnya supaya lebih enak. Mungkin Pina bisa kasih masukan juga. Tapi kalau menurut saya sih bisa jadi itu satu hal yang sangat wajar karena itu fakta. Tapi ya itu delivery-nya harus pas. Soalnya saya juga pernah sih tahu ada seorang teman saya yang nggak lolos sebuah beasiswa ya, karena beasiswanya mau mencari orang yang bisa menjadi pelayan masyarakat begitu, ya nggak lolos karena dia snob. Balik lagi ke tadi yang Pina bilang ya, yang dicari sama scholarship provider-nya seperti apa. Silakan Pina. Kak Pina. Ya, bener banget. Setuju sama Kak Shelly. Snob atau tidak, that is a good question. Tapi yang penting itu adalah ketika kalian menambahkan kalimat yang mungkin snob atau arrogant, itu kalian selalu harus kasih evidence gitu. Ada relevansinya, you have a point when you say that, nggak cuma ngomong. Karena orang di judge arrogant atau tidak, itu melihat apakah dia cuma sekedar name dropping atau memang ada poinnya kan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian memang ada poin yang ingin kalian sampaikan dari itu dan ada evidence untuk nge-backup, dan relevan dengan goal kalian, then show it. This is the time gitu loh. So yeah, I don't mind. Yang penting kalian ada point dan it's relevant dan kalian kasih kalimat-kalimat setelahnya juga gitu. Itu sih. Tapi mungkin aku mikir sih kalau misalnya
itu tergantung culture juga lah ya Kak Shelly. Kalau misalnya mungkin kalau LPDP gitu-gitu, it might not be as wise to be so like, karena kita kultur Indonesia juga mungkin sering ngelihatnya kayak, wah ini arogan banget nih anak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya untuk beasiswa luar sedikit lebih, it's okay menurutku. Tapi ini personal opinion ya. Aku bukan komite scholarship juga nggak tahu juga sih. Karakteristik beasiswa penting. Balik lagi. Iya, jadi selain kita mengenal karakteristik beasiswanya, kita juga harus wise melihat apakah kalau kalimat seperti ini dimasukin ke beasiswa tertentu itu akan cocok atau enggak dengan kultur beasiswa tersebut. Dan jangan lupa tadi nggak cuma mendebatkan apakah ini terdengar snob atau arogan, tapi apakah ada poinnya, apakah ada nilai tambahnya kalau kita masukin kalimat tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada yang bilang, belum paham, sama habit not specific. Ini tadi merefer ke sessionnya Kak Shelly ya. Kak Shelly mungkin boleh elaborate lagi soal habit not specific dan kaitannya dengan STAR. Silakan Kak Shelly. Ya, mungkin saya coba kasih contoh balik lagi tadi ya, soalnya belum sempat terlalu mendalam nih. Cuma nih saya kasih contoh dari yang udah bagus. Oke. Ini adalah hasil permak saya dari essay dari versi aslinya yang tadinya sangat tipis sekali untuk semua evidence-nya. Jadi dia tadinya nggak ada situation-nya, terus saya tambahin situation-nya. Task-nya dia bilang saya orang yang selalu yang merasa networking bisa dicapai dengan berpartisipasi di conference dan workshop secara regular. Nah, kemudian ini action-nya saya tambah. Jadi saya ini memang saya karang ya, karena kan saya nggak tahu orangnya aslinya kayak gimana. Tapi tadinya tuh kayak I participate in a regular workshop. I always ask my boss to allow me to attend the workshop or conferences, and he grants me the permission. Terus udah gitu, I regularly gitu loh. Jadi kalau habit itu tuh nggak bisa kelihatan apa sih sebenarnya spesifik yang dia lakukan. Dia pakai kata-kata kuncinya tadi, pakai tense-nya simple tense ya, simple present tense gitu loh. Tidak ada spesifik. Kalau ini kan spesifik disebut waktunya kapan, konferensinya ada berapa, nih sangat jelas. Sementara kalau yang tadinya sebelum ini jadi seperti ini, cuma saya nggak saya masukkan di sini before after-nya. Ini tuh sesuatu yang sangat umum. Jadi I always attend bla 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 bla. I always connect myself with industry experts, professionals, and players from the same field. I regularly update them about my company's recent initiative and keep them in touch. Hal-hal yang seperti itu. Jadi contoh indikatornya tadi ya, indikatornya tuh dia pakainya present tense, bukan pakai past. Kalau dia start-nya bagus, dia akan pakai past tense karena dia akan merujuk ke satu situasi spesifik di masa lalu dan lengkap situasinya, bisa ditulis waktunya kapan, siapa aja namanya. Nih kalau mau dibikin lebih bagus tuh tulis aja nama perusahaannya apa, kalau misalnya itu tidak confidential, dan hal-hal detail lainnya yang membuat yang baca jadi lebih ngerti, oh ini maksudnya. Begitu, mudah-mudahan kebayang. Kak Pina mungkin mau menambahkan terkait ini? Oh, udah lengkap Kak Shelly. Kak Shelly master STAR soalnya, jadi saya sama suhu aja. Oke. Ya, mungkin kalau di gitu, Pina itu tadi poinnya ini ya, untuk kalau jatuhnya tuh jadi yang klise tadi sih, kalau saya perhatiin agak-agak mirip gitu ya. Jadi dia tuh cuma kayak I always wanted to be bla 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 lah, kan nggak selalu seperti itu. Bener, always ini berarti nggak boleh ada putusnya loh. Dalam seumur hidupnya itu bener ya, Pina, nggak boleh ada putusnya loh. Kan jadinya, tidak satu detik pun. Tidak satu detik pun goyah gitu ya. Iya, nggak ada gitu. Nah, itu contoh-contoh yang habit gitu kan. Sementara kalau bilang yang kayak gitu, semua orang bisa mengucapkan kalimat yang klise, semua orang bisa. Tapi balik lagi, ini apakah orangnya itu beneran nggak sih dia pernah, dia selalu punya interest yang sama, apa buktinya? Dan dia nggak cuma konsep doang gitu, daydreaming, oh iya kayak saya pengen deh jadi hakim MA gitu kan. Ya terus
Oke. Ini ada pertanyaan yang menurut saya penting banget nih. Kalau mau mencantumkan data-data atau research dalam essay, apakah sources-nya disebutkan dalam bentuk kutipan atau bisa link website atau bagaimana? Please suggest. Kak Pina mungkin? Mungkin pakai footnote ya. Ala apa pakai apa nih? Oh ya, pakai standar Chicago. Iya. Kak Pina? Ya ampun, ya. Itu tergantung banget beasiswa atau aplikasi yang kamu masukkan. Jadi kadang-kadang kan lo harus ketik gitu kan. Jadi nggak ada tempat untuk kamu masukin source atau footnote atau apapun gitu. Kadang-kadang bentuknya essay, jadi kalian bisa. But in my experience, I would just, I don't think I've ever quoted anyone, tapi paling aku bilang, aku bakal bilang namanya aja, terus year, terus apa yang relevan gitu loh. But I wouldn't mention the book kalau misalnya kalian harus ngetik ya. Tapi kalau maksudnya ngetik jawabannya di dalam application form yang online gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya essay memungkinkan sih. Cuma ya itu karena aku belajarnya hukum kan. Jadi word count itu sangat apa yang bisa dibedah dan apa yang bisa di-cut gitu. Jadi kadang-kadang footnote itu bisa panjang banget dan lumayan mengurangi word count kita yang padahal satu kalimat itu bisa kita tambahin di essay kita biar lebih kuat gitu. Jadi I would say kalau bisa sekecil mungkin sih, kalau bisa nama sama the year should be enough gitu menurutku. Siap. Referensi sekilas aja ya. Kak Shelly mungkin mau menambahkan soal resources? Betul sih, tadi kembali lagi ya ke metode apply-nya kayak gimana. Kalau ternyata bisa masukin hyperlink ya bisa, gitu dimasukin link berita atau link website yang kalian kutip. Cuma saya tuh pernah dikasih nasihat sih. Waktu aplikasi chevening pertama saya yang gagal itu. Jadi waktu itu saya kayak masih belum ngerti gitu ya konsepnya seperti apa. Jadi itu banyak masukin buzzwords dan ngutip hasil riset lah segala macam. Terus udah gitu saya diingetin, waktu itu formatnya essay chevening belum kayak sekarang, jadi cuma satu essay panjang 1000 kata kalau nggak salah, atau 2000 gitu. Terus saya tuh diingetin bahwa Sally, this is your personal statement, so it should be personal. Nah, di situ saya jadi mikir bahwa, oh iya ya, kenapa saya ngabisin word count buat ngutip pemikiran orang lain, padahal kan yang mau nyeleksi saya tuh pengen tahu isi kepala saya apaan. Kalau lihat pertanyaannya chevening tahun ini pun menurut saya itu ngasih kesempatan yang sangat luas buat kalian tanpa perlu harus mikirin referensinya dari mana gitu kan. Kalau misalnya menurut kalian leadership itu seperti apa? Menurut kalian cara membangun dan mempertahankan networking itu seperti apa? Jadi nggak perlu sih menurut saya terlalu ribet gitu ya memikirkan ini harus dikasih kutipannya siapa, karena bukan mungkin ya jangan sampai itu jadi tadi ya mengurangi kesempatan kalian buat mendemonstrasikan bahwa kalian adalah kandidat yang layak dipilih untuk beasiswa ini. Thank you Kak Pina, Kak Shelly. Remember, gengs. Oh ya, silakan Kak Pina. Oh tapi udah mau selesai ya ini acara ya. Masih ada waktunya. Ngomong aja, nambahin Kak Shelly tadi bilang, ya this is your time to show yourself. Benar banget. Jadi sering banget aku ngeliat essay-essay yang masukin quote-quote atau impersonal statement. Padahal orangnya tuh pengen tahu, yaitu apa yang kamu ketahui dan apa pandanganmu terhadap suatu hal, bukan nge-quote orang lain gitu. Jadi kalau bisa sih, selama ini aku belum nemuin, mungkin ada, tapi selama ini aku belum nemuin essay yang berhasil yang dia banyak ngutip orang lain gitu. Kecuali dia ngutip orang yang pingin dia jadi kayak itu supervisor yang dia tuju atau apa gitu, kayak I would like to be this person to be my supervisor because blah 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 blah, his views aligned with mine, blah 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 blah. Itulah menurutku poin relevan di mana kamu bisa menunjukkan relevansi orang tersebut terhadap programmu gitu. Teman-teman
Teman-teman, pengingat aja bahwa ini ini bukan academic essay ya, bukan tugas makalah kuliah. Jadi this is a personal essay. It has to be about you. What is your ideas about your future and your contribution to the society. Jadi tunjukkan pesonamu. Jangan kutip-kutip. Nah, waktunya udah habis. Bentar lagi teman-teman di breakout room akan bergabung lagi ke main room di sini. Mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya nggak sempat dibacain, tapi panitia sudah berusaha mengoleksi dan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan begitu ya. Semoga tadi pertanyaan dan penjelasannya menjawab. Nanti di sini kita akan gabung dan mendengarkan contoh diskusi-diskusi yang berlangsung dari breakout session tadi supaya kita bisa saling belajar bersama. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman masuk ke main room lagi, ini boleh kali ya ada satu pertanyaan mungkin pendek aja diringkas sama Kak Shelly sama Kak Pina. Ini gimana kalau misalkan ada career path, future plan supaya tidak halu? Dan kalau misalkan ada dua pilihan, misalkan pengen jadi academics dan juga entrepreneur, gimana cara nulisnya? Kak Shelly mungkin? Iya, tadi udah dikasih bocorannya ya, jadi saya mau pakai jawabannya Pina. Nah, habis ini Pina bingung deh mau jawabnya gimana. Intinya harus smart, measurable, dan kadang tuh kita suka ngerasa mungkin ya ini sebagai orang yang pernah gagal berkali-kali beasiswa, selain Ciwidey juga saya gagal beasiswa yang lain ya, pemirsa adik-adik sekalian. Saya tuh pernah ada di masa saya tuh khawatir kalau saya ngasih career plan yang nggak wow, itu tuh nggak akan kepilih. Enggak, teman-teman. Justru lebih baik kalau misalnya career plan-nya itu sesuatu yang memang realistis buat dilakukan. Kalau dikasih ujungnya aja, jangka panjangnya aja, terus udah gitu ada jangka menengahnya, nggak ada jangka pendeknya, itu juga jadinya halu yang kayak tadi disebut. Jadi menurut saya, baik untuk realistis juga gitu, terukur dan realistis bahwa memang itu sesuatu yang bisa diraih dalam jangka waktu yang kalian sudah tentukan. Mau super banget ya silahkan, misalnya mau jadi presiden, mau jadi menteri, monggo gitu. Cuma harus bisa menurunkannya menjadi rencana-rencana ke jangka menengah dan jangka pendek. Terus udah gitu pertanyaan yang kedua apa Rio? Tadi sorry Kak Shelly, kayaknya kita teman-teman di breakout room udah pada masuk nih. Mungkin tapi barusan poinnya bagus banget. Kak Pina mungkin, atau karena sudah dirangkum sama Kak Shelly kita langsung ke teman-teman. Oh, tadi cuma mau bilang karena Kak Shelly pakai smart, aku mau pakai string. Jadi jangan lupa pilihanmu itu harus relevant terhadap course yang ingin kamu tuju gitu. Itu aja sih. Kalau kamu pengen jadi entrepreneur tapi programnya kok nggak relevan, ya udah mungkin pilih aja yang career akademik gitu. Itu aja sih. Siap, itu bagus banget buat membantu teman-teman, dan teman-teman dari breakout room selamat datang kembali di main room. Ya, semoga tadi fruitful ya discussion-nya di breakout room yang dengan nama-nama band itu, ada Westlife dan lain-lain. Coba mungkin ada satu atau dua fasilitator mungkin dari breakout room yang mau share, boleh banget ngehubungin. Nanti mungkin ada satu pertanyaan yang paling menarik gitu ya, atau yang belum pernah didengerin selama mentoring, mungkin boleh di-share supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar dari sesinya masing-masing. Oke, ini ada nggak nih? Coba. Halo, apakah ada? Saya tunjuk aja lah ya. Jadi kayak guru nih. Iya, ini udah dapet titah. Rio tunjuk aja. Siap. Coba dari grup Westlife. Ya, dari Westlife mungkin ada Uptown Girl yang mau cerita sebagai fasilitator. Ya, ini ada. Ya, Kak Marwa silakan, mungkin boleh cerita di grup Westlife tadi ada apa? Satu pertanyaan yang paling menarik mungkin. Satu pertanyaan yang paling menarik sih mungkin menurut aku yang ini sih, yang relationship dengan UK gitu. Apakah menjadi penting, kemudian
studi yang pengen kita ambil itu atau karir plan kita ambil itu berkontribusi terhadap hubungan Indonesia dengan UK gitu misalnya. Yang mana menurut penanya tadi itu akan menjadi tantangan ketika isu yang ingin kita angkat atau studi yang ingin kita ambil itu tentang finance dan private gitu. Jadi memang instead of kalau misalnya isu-isu sosial, development dan lain-lain itu kan mungkin akan lebih gampang gitu untuk mengambil koneksinya gitu ya. Jadi itu sih tantangannya. Mungkin teman-teman mempunyai kendala yang sama gitu untuk nyambungin dengan program-programnya UK gitu dan kontribusinya untuk membangun hubungan Indonesia dan UK gimana. Tapi what was your suggestion, Kak Marwa? My suggestion itu bisa dilihat kalau aku sih secara pribadi mungkin memang akan menjadi tantangan sendiri. Tapi UK as a country mereka they're experts not only in university and in the education, tapi in many sectors gitu. Yang mana itu tuh bisa menjadi sesuatu yang yaitu bisa Indonesia pelajari gitu. In that way itu bisa jadi basis untuk kenapa kemudian menjadi penting Indonesia buat membangun kerjasama dengan UK dalam isu tersebut gitu. Dan itu berlaku di private, social ataupun di berbagai sektor lah gitu. Ini juga mungkin yang terkait bisa juga dilihat apa kerjasama UK perusahaan UK gitu misalnya yang udah dilakukan di Indonesia gitu. Jangan hanya terfokus kepada UK as a government, maksudnya as a state gitu, tapi lihat UK as a private industry and many other things gitu. Mungkin itu bisa jadi basis gitu kerjasamanya gitu sih kalau saran aku. Thank you for sharing, Kak Marwa. That was really insightful. Dari grup Westlife, kalau boleh saya rangkum, jadi kalau kita bingung gimana caranya kita contribute ke relations between UK and Indonesia, jangan terfokus sebagai UK as a government only, tapi juga sebagai business entity atau bidang-bidang lain. Seperti yang Kak Marwa tadi sebut, di situ mungkin kita bisa menemukan kerjasama atau pekerjaan dari UK business entity yang ada di Indonesia yang mungkin kita bisa kontribut di sana. Kalau gitu, teman-teman, kita sampai di akhir penghujung acara. Nggak kerasa sudah 2 jam kita belajar langsung dari guru-gurunya STAR Method. Ada Kak Pina yang sudah mengajarkan how to identify characteristics from each scholarships and how to respond to scholarship questions. Juga kita langsung belajar dari masternya STAR Method tadi, Kak Shelly, mengenai metode STAR dan juga metode STRI, gimana caranya memilih pengalaman-pengalaman yang relevan dan bagaimana menceritakan itu sebagai sebuah esai yang kuat dan menarik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir hari Minggu sore ini. Dan makasih Kak Pina sudah bergabung dari Cambridge. Saya juga dari London, ini masih pagi di sini. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga minggunya berfaedah. Mohon maaf kalau ada technical glitch, gitu kan. Semoga tidak mengurangi manfaat-manfaat yang bisa didapat dari session kali ini. Jangan lupa di minggu depan, tanggal 18 Oktober, jam 3 sore, masih ada sharing session bersama Chevening alumni lainnya. Temanya adalah Return Stronger and Win the Award. Mengutip tadi Kak Shelly sempat bilang, lebih baik kita dapatnya ketika sudah siap gitu ya, bukan pas tengah mateng gitu. Jadi supaya teman-teman juga nggak jiper gitu kalau misalkan belum dapat award-nya tahun ini, bisa daftar lagi tahun depan. Dan kalau masih tetap mau ikut tanggal 25 Oktober itu masih ada mystery guest, yaitu tentang adaptive leadership katanya. Jadi teman-teman bisa dilihat ini minggu keempat. Ya. Oke. Dan sekali lagi, session di minggu ketiga ini adalah kerjasama yang sangat luar biasa dari CAI, Asosiasi Alumni Chevening di Indonesia, dan juga Indonesia Mengglobal. Terima kasih banyak Kak Pina buat sharingnya hari ini. Dan teman-teman semua kunjungi terus website dan social media dari CAI dan Chevening untuk berbagai informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di acara selanjutnya, dan buat yang lagi nulis essay,
dan lagi aiming to apply for chevening tahun ini. We wish you a very good luck dan semoga semua aplikasinya lancar, esainya mantap, semuanya keren banget, dan have a good day for everyone. Bye-bye.